Halo saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Mari kita simak bersama-sama. Setelah para peziarah berkumpul di Betlehem setelah kelahiran Yesus, Yusuf menemukan tempat yang lebih layak untuk dihuni keluarga kudus. Setelah 8 hari, di sanalah Yusuf melakukan ritual penyunatan yang dijalani anak laki-laki sebagai bentuk keanggotaan bangsa Israel. Kemungkinan peristiwa penyunatan berlangsung di sinagoga di Betlehem. Dan anak itu resmi menerima nama Yesus, nama yang diberitahukan malaikat sebelum Yesus dikandung dalam rahim Maria. 40 hari kemudian, Maria dan Yusuf membawa anak itu ke Yerusalem seperti tertulis dalam kitab suci demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Baik Yesus maupun Maria sebenarnya tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan ini. Maria tidak terikat dengan ketidakmurnian secara hukum karena dia mengandung dan melahirkan dengan cara sebagai seorang perawan. Begitu pula dengan hukum yang mengharuskan seorang anak sulung ditebus ditetapkan kepada Yesus, sang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Namun, hanya disebutkan 3 kali dan hanya dalam beberapa ayat saja. Disebutkan secara khusus bahwa segala sesuatu dilakukan dengan menaati hukum Allah. Gereja menemukan makna yang lebih dalam dari peristiwa ini. Yang pertama adalah penggenapan nubuat Maleaki. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah messenger atau utusan, perjanjian yang kamu kehendaki itu. Selain itu, Maria memahami bahwa Yesus harus dibawa ke bait Allah, bukan untuk ditebus seperti anak sulung lainnya, namun dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban yang sejati, sebagaimana dalam surat kepada orang Ibrani tertulis, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Hingga taraf tertentu, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah bisa dikaitkan dengan persembahan kurban Kalvari yang dihadirkan dalam misa di setiap waktu dan tempat. Dalam persiapan kurban ini, yang kemudian dalam penggenapannya di puncak Golgota, suatu tempat khusus yang disediakan bagi Bunda Yesus. Sejak awal mula kehidupannya, Yesus telah dipersatukan dengan Maria dengan kurban penebusan yang telah digenapi dengan kedatangannya. Dalam pengertian yang lebih luas, ini adalah momen yang tidak hanya melibatkan ajaran-ajarannya, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang tekadnya dalam memimpin manusia ke jalan yang lurus. Bagi banyak orang, bait Allah adalah suatu tempat keramat yang dipenuhi dengan doa dan ibadah. Bait ini adalah rumah tempat orang-orang berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Tetapi, peristiwa pengorbanan yang dilakukan Yesus di bait Allah membawa makna yang lebih dalam tentang pencariannya akan kebenaran dan eksistensi Sang Pencipta. Pada hari itu, Yesus memasuki bait Allah dengan penuh kehormatan. Wajahnya terpancar ketenangan dan kasih yang tulus, seolah-olah menandakan bahwa dia menyadari misinya
untuk mempersembahkan dirinya demi umat manusia. Langkahnya yang mantap dan penuh keyakinan menjadi bukti nyata akan kebesarannya dan kerendahan hatinya terhadap kehendak Bapanya di surga. Yesus dipersembahkan di bait Allah mengacu pada peristiwa di dalam Alkitab ketika Yesus memasuki bait Allah di Yerusalem dan berada di hadapan Allah serta umatnya. Peristiwa ini tercatat dalam kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru. Dalam peristiwa ini, Yesus memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna dan menggenapkan semua persembahan kurban yang terjadi di bait Allah sebelumnya. Cara Yesus dipersembahkan di bait Allah. Pertama, peristiwa pemindahan bait Allah. Pada tahun 30 Masehi, Yesus menjadi pusat perhatian ketika ia mengusir para pedagang dari bait Allah di Yerusalem. Tindakan ini memberikan sinyal bahwa bait Allah bukan lagi tempat yang sakral seperti sebelumnya dan bahwa Yesus memiliki kuasa atas bait Allah. Kedua, Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus yang mati di kayu salib menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa umat manusia. Tindakan ini selaras dengan tradisi persembahan korban yang dilakukan di bait Allah, di mana hewan kurban digunakan untuk menghapus dosa. Namun, Yesus sebagai Tuhan yang sempurna dan tak bernoda dapat menggenapkan semua persembahan kurban tersebut dan membawa penebusan dosa yang abadi. 3. Kebangkitan dan kemenangan atas kematian. Setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan, ia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitannya mengkonfirmasi bahwa persembahannya diterima di hadapan Allah dan bahwa ia memiliki kuasa atas hidup dan kematian. Ini juga menandai kemenangan atas dosa dan kematian. 4. Masa depan persembahan di bait Allah. Peristiwa persembahan Yesus di bait Allah menjadi pondasi bagi kehidupan orang percaya masa kini dan masa depan. Para pengikut Yesus ini dapat menghampiri Allah dengan berani, sebab Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban dan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Kelima, Yesus sebagai perantara dan imam besar. Yesus juga berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia, serta sebagai imam agung yang sempurna. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban di hadapan Allah dan berdoa untuk umatnya. Melalui perannya ini, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Mengapa persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik? Persembahan Yesus di bait Allah begitu penting dalam agama Katolik karena melalui peristiwa ini, Yesus menjadi korban yang sempurna yang menghapus dosa manusia. Yesus sebagai anak Allah yang sempurna dan tak bernoda, memberikan kurbannya sendiri untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Dengan demikian, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Apa bedanya persembahan Yesus di bait Allah dengan persembahan kurban hewan di masa lalu? Persembahan Yesus di bait Allah berbeda dengan persembahan kurban hewan di masa lalu, karena Yesus sebagai anak Allah yang sempurna menjadi kurban yang sekali untuk selamanya dan menggenapkan semua persembahan kurban yang dilakukan sebelumnya. Persembahan Yesus adalah persembahan yang sempurna dan menghapus dosa umat manusia secara abadi, sedangkan persembahan kurban hewan di masa lalu hanya bersifat sementara dan tidak dapat memberikan penebusan yang abadi. Bagaimana persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini? Persembahan Yesus di bait Allah mempengaruhi kehidupan orang percaya saat ini dengan membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah. Melalui persembahannya,
Yesus memungkinkan orang percaya untuk menghampiri Allah dengan berani tanpa rasa takut atau belas kasihan. Persembahannya juga memberikan pengampunan dan kehidupan yang baru bagi orang percaya, serta mengubahnya secara rohani dan mengarahkan mereka ke hidup yang benar-benar mengikuti Yesus. Persembahan Yesus di Bait Allah merupakan peristiwa penting dalam agama Katolik yang memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya. Melalui persembahannya, Yesus menjadi kurban yang sempurna yang menghapus dosa umat manusia dan membawa penebusan dosa abadi. Peristiwa ini juga menegaskan kebangkitan Yesus dan kemenangannya atas kematian. Sebagai perantara dan imam besar, Yesus membawa pembenaran dan pembaharuan dalam hubungan antara manusia dan Allah. Bagi orang percaya saat ini, persembahan Yesus membuka jalan bagi hubungan yang intim dengan Allah dan memberikan pengampunan, hidup baru, dan arah hidup yang benar. Dengan pengertian akan pentingnya persembahan Yesus di Bait Allah, mari kita mendekatkan diri kepadanya, mengikutinya dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Allah. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang Yesus dipersembahkan di Bait Allah, semoga membantu. Salam.